Udah stop. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam wa ja'alahu rukunan min arkanil Islam. Wa sallallahu ala man lahu al-jamu 'inda Allah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sangat sesyukur-syukurnya, semantap-mantapnya, karena dengan berkat rahmat beliau, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat makarim ini, yang sangat penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kepala sekolah dan sekaligus guru-guru yang sangat kami hormati. Terima kasih atas izinnya dan atas ketersediaannya karena telah bersedia meluangkan waktu mengikuti acara kultum dari kami. Langsung saja ibu-ibu, saya ingin sedikit menyampaikan kultum dari saya, yang mana mungkin sudah lumrah dan ibu-ibu mungkin sudah jauh lebih tahu daripada saya mengenai tema keuntungan akhirat yang akan kita dapat dari ibadah puasa itu. Apa saja sih keuntungannya? Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita sedang menghadapi dan berada dalam nuansa bulan yang suci, yakni bulan Ramadan, atau yang biasa disebut dengan bulan yang diisi dengan ibadah-ibadah terutama ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah lumrah nih ayatnya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagaimana yang telah kita mengerti, ibu-ibu, bahwasanya ibadah puasa itu memiliki banyak sekali faidah, hikmah dan juga keutamaan. Selain dapat menjauhkan diri dari maksiatan, selain dapat meningkatkan ketakwaan, menjernihkan hati, membersihkan pikiran, puasa juga memiliki banyak segudang manfaat dalam bidang kesehatan. Khusus pada siang hari ini, saya ingin sedikit berbicara mengenai ilmu yang saya ketahui, apa saja keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat di akhirat kelak dari bulan puasa ini. Nah, sebenarnya ibu-ibu yang saya hormati, fadilah dari puasa itu, keutamaan puasa itu sudah kita rasakan saat kita di dunia. Seperti yang tadi saya bilang, contohnya tubuh tambah sehat, tubuh tambah kuat, iman juga tambah kuat. Nah, yang pastinya juga banyak manfaat yang berlipat-lipat. Sedangkan lalu apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak? Nah, khusus yang hari ini saya akan bahas 3 saja mengenai manfaat yang akan kita dapat dari ibadah puasa ini di kehidupan akhirat kelak. Yang pertama, ada sabda, ada kalam dari baginda Rasul yang isinya sudah pasti betul. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim, fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babu yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Nah, di dalam surga itu ada 8 pintu, yang salah satu pintu itu dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, yang mana tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi ibu-ibu, di dalam surga itu sudah ada khusus pintu yang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi bagaimana dengan yang tidak puasa? Yang tidak puasa itu tidak boleh masuk. Contohnya, kalau anak-anak zaman sekarang itu puasa, tetapi mereka mokel gitu ya, kalau bahasanya itu mokel. Apa sih mokel? Mokel itu adalah membatalkan puasa yang dilakukan secara sengaja, atau dalam bahasa agamanya itu disebut dengan iftar. Iftar itu artinya membatalkan puasa. Bagaimana orang yang seperti itu? Karena dia sudah membatalkan puasanya, artinya puasanya itu sudah batal dan dia dikatakan orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semua di sini dapat memasuki pintu Ar-Rayyan tersebut dan dapat menjadi orang yang terpilih oleh Allah masuk surga melalui pintu tersebut. Amin Allahumma amin. Yang kedua, manfaat apa lagi ibu-ibu yang akan kita dapat? Sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadisnya, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai yang bagaimana? Nah, ulama itu menjelaskan beberapa pengertian dari perisai, bahwa salah satunya perisai yang dimaksud itu adalah perisai dari api neraka, benteng dari api neraka. Jadi selama kita berpuasa di dunia itu, kita itu merasakan bahwa puasa itu adalah
menjaga kita dari perbuatan kemaksiatan. Nah, sedangkan di akhirat, yaitu perisai itu dapat dijadikan benteng kita, dijadikan pelindung kita dari api neraka tersebut. Semoga kita semua itu dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan kemaksiatan, dari segala bentuk kejelekan-kejelekan, sehingga kita menjadi manusia yang terpilih oleh Allah untuk masuk surga dan dengan jalan yang sudah ditentukan. Amin Allahumma amin. Nah, untuk manfaat yang ketiga itu ibu-ibu. Jadi ada sabda Rasulullah juga yang isinya itu seperti ini. Lissaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya itu, bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kegembiraan. Yang pertama, yaitu gembira ketika dia itu melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan berbuka puasa. Nah, yang kedua, dia itu gembira saat orang yang berpuasa itu akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi, dia itu memiliki dua kegembiraan. Nah, saat di dunia ibu-ibu, kita itu sangat gembira ketika kita sudah 1 hari melaksanakan ibadah puasa. Nah, kita setelah kita berbuka puasa, kita gembira karena kita sudah melaksanakan tanggungan 1 hari penuh, tanggungan kita. Nah, nanti ketika di akhirat kita juga akan mendapatkan kegembiraan yang sama. Kegembiraan yang bagaimana? Kegembiraan saat kita itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah sekali ya. Sudah tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat kita imajinasikan bagaimana kegembiraan itu terjadi saat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam manusia yang dapat makhluk yang dapat berjumpa dengan Allah dengan rasa kegembiraan tersebut. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja ibu-ibu. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat menjadi motivasi untuk kita menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala apapun yang dapat merusak pahala puasanya. Amin Allahumma amin. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ada sedikit pantun, ibu-ibu. Beli tomat naik pesawat udara, tomatnya digiling, ternyata berbusa. Jika engkau di akhirat ingin tidak sengsara, maka jangan lupa semasa hidup di dunia untuk melaksanakan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.